Lanjutan dari episode sebelumnya. Di situ tetua yang melihat semua material yang Yivan bawa melongo tak percaya. Karena Yivan yang hanya murid luar bisa membawa begitu banyak material secara langsung. Orang lain pada umumnya menyerahkan satu persatu, tapi Yivan malah ribuan. Yivan yang melihat tetua itu malah ngelamun. Ia pun mencoba untuk menyadarkan tetua itu. Setelah sadar, tetua itu pun dengan semangat langsung menghitung berapa banyak poin kontribusi yang bisa Yivan dapatkan. Dan setelah menghitung keseluruhan material, Yivan pun bisa menerima 240.000 poin kontribusi. Lalu melongo sebuah datu semua orang yang mendengar jumlah yang tak masuk akal itu. Yivan yang sudah menerima poin kontribusi sangat berterima kasih kepada tetua itu. Tapi sebenarnya Yivan masih memiliki puluhan tulang asura. Tapi apabila dia menyerahkannya, ia khawatir akan terlalu heboh dan bisa menarik perhatian para petinggi di tempat suci. Selain itu, teknik tinju raksasa sudah dilatih hampir sempurna. Sudah waktunya dia mencari teknik yang lebih tinggi untuk dilatih. Senjata juga perlu diganti. Ia pikir senjata tingkat tinggi lebih cocok untuk yang sekarang. Nanti ia berniatan pergi ke pavilion teknik untuk menukarkannya. Sebelum Yivan melangkah pergi, ia harus dihentikan oleh Jiangling. Ia berkata kepada Yivan apabila dia ingin bercerita dengan Yivan. Dan ia juga meminta Yivan untuk mencari tempat yang tenang. Singkatnya, mereka pun berada di rumah Yivan. Di situ Jiang agak gugup karena ini pertama kalinya dia datang ke tempat tinggal murid luar. Ia tak menyangka energi spiritual di rumah Yivan begitu melimpah, bahkan lebih kuat daripada tempat tinggalnya. Yivan berkata apabila dia menambahkan beberapa tumbuhan yang meningkatkan energi spiritual di ruangan ini. Apabila Jiang mau, dia nanti akan memberikan beberapa saat pulang nanti. Ia juga memberikan teh hangat kepada Jiang, dan Jiang pun meminumnya. Setelah meminumnya, Jiang sangat terkejut dengan rasa yang begitu enak. Ia belum pernah mencicipi minuman seperti ini. Dan Yivan pun memberitahu apabila itu adalah teh susu. Itu sebenarnya teh biasa yang dicampur dengan susu binatang spiritual. Ia juga berkata kepada Jiang apabila dia suka, nanti ia akan membuatkannya lagi untuk Jiang. Jiang teringat dengan tujuannya untuk menemui Yivan. Ia sebenarnya ingin memberikan sesuatu kepada Yivan. Dan Jiang pun mengeluarkan beberapa barang yang akan diberikan kepada Yivan untuk hadiah. Di situ ada pedang terbang spiritual bernama Chun-Li. Dengan menggerakkannya lewat kekuatan jiwa, dalam jarak 100 langkah, Yivan bisa mengambil nyawa seseorang hanya dengan sebuah pikiran. Ada pula buku teknik pedang Gengjin. Kualitasnya setara dengan teknik spiritual. Jiang memilihnya khusus untuk Yivan. Ia juga memberitahu apabila teknik dasarnya bisa dilatih di tingkat Purple Palace. Dan yang satunya lagi adalah Golden Needle Grace, obat spiritual yang membantu dalam pelatihan teknik pedang Genji. Kemudian yang terakhir adalah dua pil yang bisa membuat menembus ranah rahasia ilahi, yaitu pil Dewa Penghancur dan pil Penghapus Debu. Jiang berkata apabila efek dari kedua pil ini sangatlah berbeda. Pil Dewa Penghancur, jika Yivan meminumnya dalam waktu setahun hingga 3 tahun, Yivan bisa menembus ranah rahasia ilahi. Peluangnya hampir 100% berhasil. Pil ini memaksa fondasi jiwa untuk dibuka, memaksa peminum menembus ranah rahasia ilahi. Sederhananya, ini mempercepat proses alami secara paksa. Tapi, setelah menggunakan pil ini dan menembus ranah rahasia ilahi, jalan ke depan hampir tertutup. Sangat sulit untuk mencapai lebih dari 3 tingkatan dalam ranah rahasia ilahi, kecuali ada keajaiban luar biasa. Yivan pun bertanya bagaimana dengan pil penghapus jiwa, dan Jiang pun menjelaskan pil penghapus debu adalah hadiah terbaik dari latihan di jurang iblis kali ini. Pil ini bersifat lembut, membersihkan pikiran dan tidak langsung membuatmu menerobos ranah rahasia ilahi, melainkan memperkuat fondasimu. Yivan menanyakan kepada Jiang apakah dia yakin semua benda ini diberikan kepada dirinya. Tentu saja, aku sebenarnya ingin menjengukmu saat keluar dari tebing hijau. Tapi tiba-tiba guru memberiku tugas, jadi aku terlewat. Kau telah menyelamatkan begitu banyak murid dari tempat suci 5 elemen. Aku rasa kau tak seharusnya dihukum, justru seharusnya diberi hadiah. Mendapati itu Yivan cukup terharu karena Jiang begitu baik pada dirinya. Sedangkan Jiang yang melihat Yivan menatapnya seperti itu, dia tersipu malu. Jiang juga memperingati Yivan, dengan bakat tingkat kuning milik Yivan, menembus ranah rahasia ilahi itu sangat sulit. Karena bakat tingkat kuning hanya cocok untuk murid pelayan. Dan seingat Jiang, dalam sejarah tempat suci 5 elemen,
belum pernah ada pelayan yang menjadi murid dalam. Ivan bertanya kepada Jiang apakah Jiang meragukannya. Ia juga mengajak Jiang untuk bertaruh. Mendapati itu, Jiang bertanya kepada Ivan, mereka akan bertaruh tentang apa. Ivan pun berkata bahwa dia akan bertaruh dengan bakat tingkat kuning ini. Tanpa menggunakan pil dewa penghancur, ia bisa menembus ranah rahasia ilahi. Jika dalam 6 bulan dia berhasil, ia meminta Jiang untuk menjadi pasangan dalam kultivasi. Sontak saja Jiang yang mendengar itu langsung terkejut dan memerah pipinya. Ivan yang tidak tahu arti dari kultivasi bersama berkata kepada Jiang, bukankah menjadi pasangan kultivasi bisa mempercepat latihan? Bukankah begitu? Atau apakah senior tidak bersedia? Jiang pun bertanya kepada Ivan, apakah Ivan sebenarnya tahu apa arti menjadi pasangan kultivasi? Dengan percaya diri, Ivan berkata, tentu saja tahu. Itu berarti bersama-sama mendalami teknik-teknik dan kemajuan bisa lebih cepat. Senior, dengan kekuatanmu yang luar biasa, aku juga ingin banyak belajar darimu. Jiang pun baru menyadari ternyata Ivan tak tahu arti dari kultivasi bersama. Ia pun bertanya kepada Ivan, bagaimana bila Ivan kalah? Ivan pun berkata, apabila dia kalah, dia akan menyerahkan dirinya untuk ditangani oleh Jiang sesuka hatinya. Jiang menganggap Ivan terlalu licik karena taruhan ini tak menguntungkan untuk Jiang. Tapi tetap saja Jiang menerima tantangan Ivan. Ivan yang mendapati itu cukup senang. Jiang berpikir, meskipun Ivan sering mendapatkan sedikit keberuntungan, tapi dengan bakat tingkat kuning Ivan, itu sangat mustahil dia bisa naik tingkat dalam waktu dekat. Tapi Jiang melihat Ivan adalah orang baik. Ia akan menganggap ini sebagai tujuan kecil untuk mendorong Ivan berkembang. Jiang pun berpamitan kepada Ivan dan ia juga memberitahu apabila bulan depan adalah turnamen seni bela diri murid luar. Ia meminta Ivan untuk berjuang dan ia berharap Ivan bisa masuk 10 besar. Jiang memberitahu apabila hadiah turnamen kali ini cukuplah besar, terutama untuk 3 besar. Tapi menurut Ivan 10 besar itu tidak ada apa-apanya. Ia nanti pasti akan menjadi juara. Waduh, ambisi nih. Setelah itu Ivan pun mencoba untuk melihat teknik pedang yang diberikan oleh Jiang. Ia sangat penasaran bagaimana kualitas dari teknik pilihan Jiang. Setelah Ivan lihat ternyata itu adalah teknik pedang berbasis elemen. Teknik pedang murni biasanya menggunakan pedang terbang untuk menyerang musuh tanpa unsur elemen. Sedangkan teknik pedang berbasis elemen menggabungkan kekuatan elemen spiritual logam, kayu, air, api, tanah, angin, petir, cahaya, kegelapan, dan racun. Di situ Ivan cukup penasaran di antara keduanya yang mana yang lebih kuat. Menurut teknik pedang Genjin, untuk melatih teknik ini, pertama-tama harus membentuk embrio pedang di dalam tubuh. Dan Golden Needle Grace yang kaya akan energi Genjin dapat mempercepat pembentukan embrio pedang ini. Golden Needle Grace, butiran emas yang tajam dan padat. Tapi Ivan merasa ini seperti butiran gandum biasa. Kini Ivan pun kembali ke bumi. Di situ dia pergi ke toko bahan makanan. Ia bertanya kepada penjual itu, apakah di sini menjual butiran gandum? Penjual itu cukup kesal kepada Ivan karena dia mencari butiran gandum di tokonya. Padahal sudah jelas ia hanya menjual beras. Waduh. Ivan pun keluar dan memutuskan untuk mencarinya di toko lain saja. 2 minggu pun berlalu. Liu Wei dan 2 lainnya yang penasaran dengan Ivan karena dia tak pernah keluar dari rumahnya. Mereka pun mencoba untuk melihatnya. Dan setelah mereka masuk, ternyata Ivan sudah seperti petani, lengkap dengan topi dan kebun gandum di halamannya. Liu Wei yang melihat itu mengira Ivan sudah tercerahkan dan memutuskan untuk menjadi petani. Wadah. Mendengar itu Ivan meminta Liu Wei untuk membuka matanya dan lihat apa yang sebenarnya ia tanam. Dan setelah sadar yang ditanam Ivan adalah Golden Needle Grace, ia cukup terkejut. Menurut dia, Golden Needle Grace adalah benda yang sangat berharga di tempat suci 5 elemen. Bahkan seorang tetua berpengalaman sekalipun sulit mendapatkan 10 batang. Dan malah Ivan berhasil menanamnya sebanyak ini. Ivan yang sudah lama tak menguji hasil latihannya. Ia pun meminta Liu Wei untuk memukulnya 1 kali. Xinyu bertanya kepada Ivan, apakah dia lupa bahwa Liu Wei memiliki garis keturunan? Tahu dia, sejak Ivan berada di tebing Guizhou, dia terus berlatih dengan makan tanpa batas. Dan sekarang dia sudah berada di alam Purple Berets. Jadi dia meminta Ivan untuk berhati-hati. Dengan santainya, Ivan meminta untuk tidak terlalu banyak omong dan segera lakukan. Karena Ivan memaksa, Liu Wei pun tak ada pilihan lain. Selain menuruti permintaan Ivan, ia pun meminta yang lain untuk mundur terlebih dahulu. Ia pun bersiap dan langsung mengeluarkan teknik raksasa sehingga membentuk bayangan dirinya yang sangat besar. Ia pun langsung mengarahkan tinjuan besar itu kepada Ivan.
Tapi dengan tenang, Ivan bisa menahan serangan itu dengan hanya menggunakan satu tangannya. Calung! Bahkan Liu Wei sendirilah yang terpandang. Tie dan Jinju cukup terkejut karena melihat di dalam dantian Ivan ada embrio pedang. Liu Wei tak percaya bahwa Ivan telah mendapatkan embrio pedang. Ivan meminta Liu Wei untuk tidak lengah karena ia masih belum selesai. Ivan langsung mengeluarkan teknik Searching Cold Finger dan langsung memunculkan 5 energi kuning yang langsung membuat lubang di tanah. Liu Wei yang mendapati itu berpikir apabila serangan itu mengenai dirinya, itu akan membuat 5 lubang di tubuhnya. Liu Wei pun langsung bersujud kepada Ivan dan mengakui kekalahannya. Ivan rasa apabila Jiang tahu kalau dia sudah membentuk embrio pedang hanya dalam 3 hari 3 malam saja, dia pasti akan terkejut. Beralih ke tempat di mana banyak sekali murid-murid luar yang berkumpul. Orang-orang yang ada di situ cukup heran melihat Ivan yang sudah bebas dari hukuman. Padahal dia baru saja menghabisi seorang di depan umum, tapi hanya menerima hukuman meditasi 3 bulan penjara. Mereka berpikir apakah mereka juga bisa terbebas dari hukuman apabila mendapatkan pencapaian seperti Ivan. Bagi Ivan hitam atau merah, yang penting tetap terkenal. Ia rasa sekarang dia telah menjadi tokoh besar di kalangan murid luar. Tak lama dari itu ada seseorang yang menyapa Ivan. Dan ternyata itu adalah orang yang bersama Ivan pada saat melawan Monlov kemarin. Dan ternyata nama dari orang itu adalah Xie Yuanbai, peringkat kelima daftar terkuat. Berada di puncak Rana Purple Palace. Dia menyapa Ivan karena dia juga sudah lama tak melihat Ivan. Dengan kekuatan Ivan sekarang, ia rasa Ivan bisa menembus 20 besar di turnamen seni bela diri nanti. Mendengar itu Ivan tertawa. Ia rasa Yuanbai sedang bercanda. Yuanbai juga bertanya apa saja yang Ivan lakukan saat di jurang iblis abadi. Semua orang sudah mengetahuinya, jadi dia meminta Ivan untuk tidak terlalu rendah hati. Sepertinya senior salah paham. Maksudku adalah 20 besar. Itu meremehkan siapa nih? Mendengar itu Yuanbai pun bingung. Tak lama dari itu juga ada 2 orang yang berkata kepada Yuanbai. Ia rasa Yuanbai terlalu memandang tinggi Ivan karena tanpa kekuatan Purple Palace tahap akhir. Jangankan 20 besar, masuk 30 besar saja akan berat. Baginya, baru menembus Purple Palace dan masuk daftar murid terkuat itu sudah cukup baik. Sedangkan masuk 20 besar, 30 besar, itu mimpi di siang bolong. Ya, itu adalah Zhao Rui, peringkat ke-7 dan Wu Min, peringkat ke-5. Yuanbai yang mendengar itu cukup kesal dan meminta mereka berdua untuk tidak berkata seperti itu. Ia rasa apabila Ivan tidak dipenjara di tebing Guizhou selama 3 bulan, mungkin dia bisa menembus 20 besar. Wu Min disitu berkata kepada Yuanbai apabila dia tahu niatan Yuanbai membela Ivan karena dia ingin pil debu pelupa, pil of forgetting dust yang Ivan miliki. Wu Min berpikir apabila mereka yang berada di puncak Purple Palace meminumnya, ada peluang besar untuk menembus rana rahasia ilahi. Bagi Zhao Rui, itu sayang sekali karena pil itu jatuh ke tangan seorang sampah dengan tingkat kuning. Melihat itu Ivan sadar Zhao Rui menginginkan pil itu. Ia pun memberikan pil itu kepada Zhao Rui. Tapi ada satu syarat yang harus dipenuhi. Aku ini tidak punya banyak kelebihan, tapi aku sangat menyayangi anakku. Jika kau berlutut dan menghormatiku 10 kali, serta memanggilku ayah 10 kali, aku akan memberimu pil ini bagaimana? Mendengar itu Zhao Rui cukup kesal, tapi Wu Min mencoba untuk menenangkannya. Ia rasa Ivan sedang memancing Zhao Rui, jadi apabila dia bertarung di luar arena, dia akan didiskualifikasi dari turnamen. Zhao Rui pun mengancam Ivan. Apabila dia nanti menemukan Ivan di arena, ia akan memukuli Ivan sampai ibunya sendiri tidak mengenalinya. Ia akan menunggu pertunjukannya. Pertunjukan? Maksudmu seorang murid berbakat tingkat kuning mengalahkan murid-murid peringkat 10 ke atas? Bukankah itu lebih seru? Dengan istilah yang tepat disebut plot twist. Orang-orang pasti akan sangat menyukainya. Zhao Rui cukup kesal kepada Ivan. Bagi Wu Min, Ivan sangatlah sombong. Suatu saat pasti akan dia diajar sampai mokat. Ia meminta kesombongan Ivan untuk disimpan untuk di arena nanti saja. Ivan berujar apabila mau bertarung, dia akan selalu siap melayaninya. Di sisi lain, tepatnya jauh dari tempat keributan Ivan, ada Xiao dan Jiangling. Menurut Xiao, Ivan memanglah sombong, tapi dia juga tidak takut murid-murid di puncak Purple Palace akan menjebaknya. Memang agak sombong bagi Jiangling, tapi dia sangat menyukainya. Mendengar Jiang berkata suka pada Ivan, Xiao langsung menggoda Jiang. Jiang dengan muka memerahnya berkata, ia coba mengagumi Ivan, tidak ada maksud lain. Waduh.
Tak lama dari itu ada seseorang yang menyuruh para murid untuk diam. Dia memperkenalkan dirinya sebagai tetua yang memimpin turnamen seni bela diri murid luar kali ini. Ia pun menjelaskan kepada para murid, turnamen murid luar kali ini bertujuan untuk memilih talenta dan memberikan penghargaan. Berikut, aku akan membacakan aturan turnamen. Turnamen ini menggunakan sistem pertarungan bebas. Dalam ribuan murid akan dibagi rata dalam beberapa kelompok dan bertarung di 4 arena. Siapapun yang terlempar keluar arena akan dinyatakan kalah hingga tersisa 20 orang yang kemudian akan diundi untuk bertarung 1 lawan 1. Sebagai tambahan, turnamen ini adalah pertempuran hidup dan mati. Oleh karena itu dalam turnamen ini boleh melukai, bahkan menghabisi lawan, kecuali lawan sudah menyatakan menyerah. Selain itu hanya dengan mengalami pertarungan hidup dan mati, seseorang dapat memperkuat mental, mengatasi ketakutan, dan mencapai pencerahan total yang akan menjadi dasar untuk menembus ranah rahasia ilahi. Hadiah untuk 10 besar dalam turnamen kali ini. Peringkat pertama, senjata semua artefak, coba elemen air dan api. Peringkat kedua, teknik gerak semua artefak, bolt pump. Peringkat ketiga, pil semua artefak, pil ciang. Mengetahui itu, Yifan rasa hadiahnya tak begitu buruk juga. Tetua itu pun segera memulai turnamen murid luar. Ia meminta para murid ranah pembukaan kekuatan dan ranah purple palace untuk masuk ke arena secara bergilir. Dan di dalam arena ternyata Yifan sudah menjadi incaran oleh para murid lainnya. Di situ ada seorang murid yang langsung menerjang maju untuk menyerang Yifan. Tapi dengan mudah Yifan melumpuhkan orang itu. Bagi Yifan orang itu cukuplah lemah karena dia belum sempat serius. Tapi orang itu sudah kalah. Melihat itu semua orang sepakat untuk mengalahkan Yifan terlebih dahulu. Baru nanti mereka bertarung. Mereka semua pun mengancam Yifan untuk lebih baik menyerah daripada merasakan sakit dihajar oleh semua orang. Menerima ancaman itu, Bang Yifan masih saja santuy, ya kan? Dengan hanya menggunakan satu teknik, Yifan bisa menumbangkan semua orang yang ingin menyerangnya. Mereka yang ingin mengepung Yifan malah sekarang pada terkapar tak berdaya. Wadah. Sedangkan di sisi lain nampak juga Chorui sukses menumbangkan banyak murid. Bahkan saking banyaknya para murid itu sampai menggunung. Beberapa orang yang ada di situ pada berlarian ketakutan karena mereka tak mengira akan satu arena dengan si gila bertarung. Dengan itu semua juga, Yifan dan Chorui lolos ke 20 besar. Karena berhasil mengalahkan lebih dari 100 murid, Chorui pun dengan sombong dan berkata kepada Yifan untuk melihat apa yang ia lakukan tadi. Dan itu akan menjadi nasib Yifan nanti. Waduh. Benarkah? Aku sarankan sendiri hemat tenaga dan kurangi omong kosong. Simpan keahlianmu untuk di arena saja. Kini pun babak kedua akan dimulai. Babak kedua dimulai dengan sistem undian. Dan entah emang karena takdir yang dibuat sama pengarang, karena secara mengejutkan Yifan dan Chorui dipertemukan di babak kedua ini. Semua orang yang menyaksikannya cukup menyayangkan Yifan karena bertemu dengan seorang murid 10 besar. Mereka rasa Yifan akan menderita. Tapi menurut Liu Wei itu omong kosong. Baginya, Yifan adalah orang terkuat di kalangan murid luar. Hahaha. Baik Yifan, kau tak menyangka ya? Di babak kedua langsung bertemu denganku. Tenang saja, sebagai balasan karena kau sudah mempermalukanku tadi, aku akan bersikap lembut padamu. Yifan meminta Chorui untuk berhenti berbicara karena mereka ini niat bertarung apa tidak. Dengan percaya diri dan dengan pedang yang menyerupai Chris itu, Chorui bersiap dan langsung maju menyerang Yifan. Tapi dengan santai dan hanya menggunakan 2 jari, Yifan langsung melancarkan serangan yang mengeluarkan aura kuning, sehingga membuat Chorui menerima luka yang amat fatal karena serangan itu. Melihat teknik yang digunakan Yifan, Chorui cukup heran karena teknik itu bisa menghancurkan pertahanan energi di sekitarnya. Bahkan Jiang cukup terkejut melihat itu. Ia tak menyangka Yifan benar-benar melatih seluruh tangannya sampai sempurna. Ia cukup penasaran dari mana Yifan mendapatkan begitu banyak esensi Gold Sense. Xiao yang tidak tahu apa-apa bertanya kepada Jiang apa yang sebenarnya terjadi. Dan Jiang pun memberitahu apabila Strangle Finger itu adalah teknik yang ia ajarkan kepada Yifan. Dan untuk menyempurnakan teknik itu diperlukan banyak sekali Ancient Gold Sense yang sangat mahal. Biasanya orang normal hanya bisa melatih 1 jari sampai sempurna. Itu sudah luar biasa. Tapi di sini, Yifan berhasil menyempurnakan seluruh tangan kanannya. Jiang berpikir jangan-jangan Yifan sebenarnya adalah seorang tuan muda yang tersembunyi. Yifan bertanya kepada Chorui apakah dia sangat menyayangi pedangnya. Chorui pun bertanya apa yang akan dilakukan Yifan.
Dan ternyata Ivan pun langsung menganjurkan pedang milik Xiaorui. Bukankah kau bilang ingin menghajarku sampai ibuku sendiri tidak mengenaliku? Apa hanya segini kekuatanmu, ha? Ivan pun langsung mengajar Xiaorui habis-habisan. Sampai-sampai dia kehilangan beberapa ingatannya. Bahkan dia sendiri tak tahu identitasnya, di mana dia sekarang, dan apa yang sedang ia lakukan. Ivan tak menyangka ternyata Xiaorui begitu tahan pukulan. Tahan apanya, dianya aja udah sekarat tuh. Waduh. Karena Ivan rasa Xiaorui begitu lemah, Ivan pun langsung menendangnya keluar dari arena. Sebuah orang yang menyaksikannya itu tak menyangka Ivan bisa mengalahkan Xiaorui. Karena berhasil mengalahkan Xiaorui, Ivan pun naik peringkat yang awalnya posisi 46 menjadi posisi ke-7. Tetua yang bertugas menjalankan turnamen pun mengumumkan bahwa pemenangnya adalah Ivan. Setelah itu Ivan pun menghampiri teman-temannya. Dia bertanya kepada mereka bagaimana dengan ujian mereka. Dan Li Wei menjawab apabila ia hanya mengalahkan murid di peringkat 38. Itu tak sehebat Ivan yang bisa mengalahkan murid 10 besar. Sedangkan dia dan Xinyu hanya bisa sampai di 50 besar saja. Tak lama kemudian ada seseorang yang terlempar menuju ke arah mereka dan ketepuk. Ya, ternyata itu adalah Yuan Bai. Orang-orang yang melihat Yuan Bai kalah tak menyangka seorang yang berada di peringkat 3 bisa kalah. Dan ternyata lawan dari Yuan Bai adalah murid terkuat di antara murid luar. Dia adalah Xiao Xi. Yuan Bai tak terima dengan kekalahannya. Ia berjanji di masa depan ia akan melampaui Xiao Xi dan membalaskan dendamnya. Dengan dingin Xiao Xi berkata, semangat seorang semut. Sedangkan Li Wei yang tahu apabila orang itu adalah Xiao Xi, ia cukup terkejut karena yang ia tahu dia sedang dalam pengasingan dan akan absen di turnamen kali ini. Tapi ternyata dia datang juga. Ivan yang tidak kenal bertanya apakah orang itu kuat. Li Wei pun berkata tentu saja dia kuat karena Xiao Xi sudah menjadi juara berturut-turut selama 4 tahun. Mengetahui itu Ivan rasa Xiao Xi memanglah sedikit tangguh. Secara mengejutkan juga Xiao Xi menyapa Ivan. Ivan pun menanggapinya dan bertanya ada keperluan apa. Xiao Xi pun berkata apabila dia baru saja keluar dari pengasingan dan mendengar semua pencapaian Ivan. Ia rasa Ivan sangatlah hebat. Ia berharap bisa bertarung dengan Ivan. Tapi tak lama dari itu, ada seseorang yang membawa tubuh orang yang sudah tak bernyawa. Ia memanggil Xiao Xi. Ia berkata kepada Xiao Xi, apabila di antara murid luar, Xiao Xi hanya punya satu lawan, yaitu dirinya, Xiao Chen. Para NPC yang ada di situ cukup terkejut mengetahui Chen sudah kembali dari misinya di dunia luar. Mereka rasa pertarungan kali ini akan menarik. Oh, Xiao Chen. Ku dengar setelah aku mengalahkanmu tahun lalu, kau terus melatih dirimu di luar secara khusus mengejar buronan berbahaya untuk mengasah kemampuanmu. Aku ingin tahu seberapa kuat kau sekarang. Chen pun langsung menaruh mayat yang digendongnya tadi. Melihat itu, para NPC yang kerjaannya hanya kaget itu sangat terkejut karena itu adalah buronan peringkat 105 daftar suci, si singa kepala baja, si Gang. Mereka tak percaya Chen bisa menghabisi orang itu. Orang itu adalah petarung puncak Purple Palace yang terkenal dengan hadiah sebesar 20.000 batu roh. Waduh. Xiao Xi pun bertanya apakah orang itu benar-benar dihabisi oleh Chen sendiri. Dan dia pun berkata, memang dia sendirilah yang menghabisi orang itu. Dan mengejarnya sampai 7 hari dan 7 malam. Dan akhirnya dia berhasil menghabisinya. Chen kemudian menggunakan kemampuannya untuk menarik orang yang akan menjadi lawan Xiao Xi. Ia meminta orang itu untuk beristirahat saja dulu karena dia tahu tubuhnya sedang tidak enak sekarang. Dengan ketakutan, orang itu berkata bahwa tubuhnya memang sedang sakit dan meminta Chen lah yang akan menggantikannya. Bagus sekali, Xiao Chen. Sepertinya tahun ini kau tidak menyanyiakan waktumu. Sepertinya pertandingan selanjutnya tidak akan membosankan. 2 jam pun berlalu. Nampak juga Ivan yang selalu menang dalam setiap pertarungan. Semua orang yang ada di situ berpikir apabila ini terus terjadi, tidak ada kemungkinan Ivan bisa masuk 5 besar. Para rekan-rekan Ivan di luar arena terus memberikan semangat kepada Ivan. Dan hingga pada akhirnya pengumuman peserta yang masuk 3 besar. Mereka adalah Ivan, Xiao Xi, dan Chen. Xiao cukup terkesan sama Ivan karena dia berhasil mengalahkan banyak murid dan masuk 3 besar. Chen juga tak menyangka setelah dia tak pulang, ternyata muncul orang yang menarik seperti Ivan. Ketua pun memberitahu apabila final akan diadakan besok dan sekarang mereka akan melakukan undian.
salah satu di antara mereka akan mendapatkan bypass dan langsung maju. Dan mereka bertiga pun mulai membuka token yang mereka dapatkan. Dan ternyata Yifan dapat bertarung, sedangkan Xiaoxi mendapatkan bypass. Dengan begitu, berarti Yifan akan bertarung melawan Chen. Bagi Chen, dia tak butuh lebih dari 3 jurus untuk mengalahkan Yifan. Setelah mengalahkan Yifan, Chen berniatan bertarung serius dengan Xiaoxi sambil melempar potongan-potongan token yang telah Yifan jadikan menjadi jarum-jarum kecil. Yifan berkata kepada Chen, kakak senior hanyalah di puncak alam Purple Palace, tapi belum tentu dia adalah lawanku. Orang-orang yang ada di situ sadar kalau Yifan menggunakan kekuatan jiwa untuk memotong papan bambu menjadi potongan yang rapi dalam sekejap dan melesatkannya ke punggung Chen. Mereka menganggap Yifan cari mokat karena berani menantang Chen. Kau benar-benar berani, tapi besok aku akan membuatmu tahu apakah mulutmu lebih keras atau tinjuku yang lebih keras. Shinju yang khawatir dengan Yifan, ia bertanya tentang kondisinya. Ia mengingatkan apabila Chen adalah orang yang tidak mudah dihadapi. Apalagi Yifan memprovokasi dia sebelum pertarungan. Yifan menenangkan Shinju. Ia pikir itu tidak masalah karena dia sudah tahu batasannya. Li Wei berkata mana mungkin Yifan takut dengan itu semua. Di pasar taruhan para murid, dia berniatan untuk bertaruh kepada Yifan. Ia nanti akan mempertaruhkan seluruh hartanya. Ia yakin Yifan nanti akan menang. Wah, saudara yang baik, begitu percaya pada kakak ini ya. Tentu saja percaya pada kakak Bai. Nanti kita akan makan daging besar, oke? Yifan berkata kepada Liu Wei, tak perlu menunggu nanti. Malam ini dia bisa datang ke tempatnya dan dia akan menraktir mereka semua. Kini waktu pun berganti pada malam hari. Nampak di situ Chen tengah berjalan menuju ke kediaman. Ia ternyata diundang oleh Meng untuk menemuinya dan terlihat di situ Chen tengah disambut oleh Meng dan 2 wanita lainnya. Chen di situ meminta Meng untuk langsung menceritakan intinya saja. Dan Meng pun meminta Chen untuk menghabisi Yifan. Nanti ia akan memberikan satu teknik tingkat roh semu ditambah 20.000 batu roh. Ah, jadi begitu. Kau ingin menggunakan tanganku untuk menghabisi Yifan demi membalaskan dendam kakakmu ya? Meng membenarkan perkataan Chen. Ya, meskipun teknik tingkat roh semu itu berharga, tapi setelah bertahun-tahun berpergian, dia juga punya cukup banyak hal seperti itu. Tapi, dia juga meminta uang untuk menunjukkan ketulusannya apabila ia ingin bertransaksi. Dan ya, bersambung. Seperti biasanya apabila ada kata atau penyebutan nama yang kurang tepat, saya Mr. D undur diri dan sampai berjumpa lagi.